Hai rekan pembelajar, ketemu lagi dalam seri perencanaan kebutuhan barang milik negara. Dan untuk sesi ini kita akan membahas perencanaan pemanfaatan barang milik negara. Tentunya kita ketahui bahwa perencanaan barang milik negara ini terdiri dari beberapa skenario, yakni pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindatanganan, dan juga perencanaan penghapusan. Dan saat ini kita akan membahas terkait perencanaan pemanfaatan barang milik negara. Tentunya kita perlu tahu dulu bagaimana gambaran umum bentuk pemanfaatan itu sendiri, di mana pemanfaatan itu memiliki prinsip tidak dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu tusi, ya. Jadi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu tusi. Lalu dia tidak mengubah status kepemilikan BMN, dilakukan untuk BMN yang telah mendapat penetapan status, ya, atau PSP. Kemudian terkait pemeliharaan dan pengamanannya ini menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan. Untuk penerimaannya disetorkan seluruhnya ke kas negara kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang, ya. Kemudian untuk BMN yang menjadi objek pemanfaatan ini dilarang untuk dilakukan penjaminan atau digadaikan, ya. Terkait penilaiannya ini dilakukan oleh penilai pemerintah atau bisa juga oleh penilai publik, ya. Dan di sini tentunya pengelola barang dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyiapan pemanfaatan BMN, dan juga tentunya pemanfaatan dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur, ya. Nah, ini prinsip pemanfaatan. Nah, kemudian bisa kita lihat di sisi kanan. Ini adalah jenis pemanfaatan ada 6, ya, mulai dari sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, BSG, KSPI, dan ketupi. Dan bisa kita lihat mitra masing-masing ini sudah diatur juga, ya. Objeknya juga ini bisa kita lihat. Ada yang menarik untuk BGS, BSG itu objeknya hanya tanah, ya. Yang lainnya tanah bangunan ataupun selain tanah bangunan. Nah, ketupi sendiri yang paling bawah ini eh, selain tanah dan atau bangunan juga beserta fasilitasnya. Lalu kita lihat bagaimana terkait jangka waktu. Sewa itu maksimal 5 tahun, dapat diperpanjang sama dengan pinjam pakai, ya. Kemudian KSP, BGS, BSG ini sama maksimal 30 tahun dan dapat eh, hanya saja untuk KSP ini dapat diperpanjang, ya. Tapi kalau dia BGS, BSG ini maksimal 30 tahun tapi tidak dapat diperpanjang. Lalu kemudian untuk KSPI dan Ketupi ini sama-sama maksimal 50 tahun dan dapat diperpanjang, ya. Nah, ini menjadi gambaran agar kita nanti dalam mengajukan RKBMN pemanfaatan ini memperhatikan hal tersebut. Baik, untuk RKBMN pemanfaatan sendiri beberapa hal yang perlu kita perhatikan, di mana tadi, ya, eh, mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMN untuk menunjang tusi di KL. Lalu hal yang perlu diperhatikan ini adalah daftar barang kuasa pengguna dan juga hasil evaluasi kinerja barang milik negara. Dan yang perlu kita perhatikan juga, objek untuk RKBMN pemanfaatan ini tidak termasuk BMN yang menjadi objek RKBMN pemeliharaan, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Lalu bagaimana teknis rencana pemanfaatan sendiri? Nah, ada yang 3 hal yang perlu kita highlight. Yang pertama itu luas, ya. Luas ini adalah luas yang direncanakan untuk dimanfaatkan, ya. Apabila dia tanah dan atau bangunan tentunya, ya. Tapi kalau dia selain tanah bangunan, ini biasanya unit, ya. Nah, yang kedua itu peruntukan. Rekan pembelajar di sini bisa kita lihat peruntukan itu
tentunya perlu kita perhatikan sesuai dengan bentuk pemanfaatannya, ya. Seperti umpama sewa lahan ATM, ya, sewa bangunan untuk kantin atau untuk koperasi dan lainnya. Kemudian kita memperhatikan juga potensi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini tentunya berdasarkan perkiraan dari kuasa pengguna barang. Lalu, bagaimana penyusunan RKBMN pemanfaatan oleh kuasa pengguna barang? Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama dari segi objeknya tadi, ya, baik tanah dan atau selain tanah bangunan, kode dan uraian barangnya, dan juga kondisinya. Nah, kalau untuk kondisi di sini bisa baik, rusak ringan, dan rusak berat. Nah, kemudian yang kedua status sesuai dengan keadaan saat ini. Apakah digunakan sendiri sesuai dengan TUSI, sedang dimanfaatkan oleh pihak lain, atau mungkin sedang tidak digunakan, atau sedang tidak dimanfaatkan, atau sedang idle. Ya, ini juga kita perlu perhatikan karena nanti akan kita input di aplikasi. Kemudian total realisasi PNBP sebelumnya. Nah, ini tentunya nilai realisasi dari pemanfaatan yang telah dilaksanakan sebelumnya apabila ada atau mungkin sudah pernah dilakukan pemanfaatan sebelumnya. Kemudian rencana pemanfaatan. Nah, ini juga eh, perlu kita lihat yang pertama itu luas yang direncanakan untuk dimanfaatkan kalau dia tanah dan atau bangunan. Lalu skenario bentuk pemanfaatannya, apakah sewa pinjam pakai, KSP, BGS BSG, KSPI atau ketupi. Kemudian peruntukannya tadi, ya, jangka waktunya dan juga terkait potensi PNBP dari hasil pemanfaatan. Nah, rekan-rekan, dari hal tersebut sekarang kita coba latihan, ya. Nah, di latihan ini bisa kita lihat ini ada objek tanah dan gedung bangunan di dalam daftar. Silakan diidentifikasi yang mana yang bisa diajukan RKBMN pemanfaatannya. Rekan-rekan perlu perhatikan keterangan di paling kanan, ya. Ini ada yang digunakan sendiri, ada yang rencana dimanfaatkan, rencana dihapuskan, dan rencana untuk dipinjam pakaikan. Silakan. Baik, jika sudah diidentifikasi, kita akan bahas di akhir sesi, yang mana yang masuk skenario tersebut. Nah, ini, ya, nomor 2 ini masuk, ya. Rencana dimanfaatkan 100 meter, eh, berarti 600-nya bisa, ya, karena hanya 100 yang akan rencana dimanfaatkan. Nah, kemudian yang keempat ini, ya, ini digunakan pihak lain pinjam pakai jangka waktu 3 bulan. Nah, tentunya dalam perencanaan pemanfaatan ini sudah bisa dialokasikan untuk perencanaan pemeliharaannya. Oke, kita lanjut ke kelengkapan dokumen, ya. Tentunya ada surat pengantar, lalu RKBMN tingkat KPB jika KPB, hierarkis hingga tingkat pengguna barang, lalu surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Laporan hasil review APIP ini dilakukan setelah di tingkat pengguna barang konsolidasi sebelum diajukan ke pengelola, ya. Jadi ada laporan diajukan dulu ke review ke APIP. Nah, tentunya juga penginputan di aplikasi RKBMN, ya. Toolsnya di sini tentunya menggunakan Siman, ya, dalam rangka perencanaan pemanfaatan ini.
Kemudian penyampaiannya di sini tentunya kuasa pengguna barang mengajukan RKBMN pemanfaatan dikonsolidasi di tingkat wilayah, konsolidasi penelitian di tingkat eselon 1, kemudian dikonsolidasi di tingkat pengguna barang, dilakukan penelitian dan diajukan review ke APIP untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan juga kepatuhan penerapannya. Lalu alurnya seperti ini ya, mulai dari Satker hingga pengguna, lalu review ke APIP, kemudian diajukan usulannya ke pengelola, dan dihasilkan hasil penelaah. Batas waktu pengusulan RKBMN sendiri ini di minggu pertama bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Ini untuk sudah di tingkat pengguna ya. Kemudian batas waktu persetujuan oleh pengelola ini di minggu ketiga bulan Februari tahun anggaran sebelumnya. Kemudian untuk perubahan sendiri ini pengusulannya 1 bulan sebelum revisi anggaran di tahun berjalan, dan juga untuk persetujuannya oleh pengelola ini 1 minggu sebelum batas akhir revisi anggaran. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.